Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Perkenalkan, saya ketua dari Posyantek Taman Cemara Kulon, Kabupaten Indramayu, akan mempresentasikan Posyantek Taman Cemara Kulon dan kegiatan-kegiatannya seperti apa. Baik. Ya baik, ini biodata saya bisa dibaca, ada file juga, saya udah printkan kepada Dewan Juri. Kemudian next slide. Nah ini yang melandasi terbentuknya Posyantek Taman Cemara Kulon, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terus diakuisisi oleh Kementerian Desa dengan PDT Nomor 23 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Tahun 2023, dan diakuisisi dengan SK Kepala Desa, ya, terbentuknya legalitas dari Posyantek Taman Cemara Kulon. Ya, fungsinya itu untuk wadah dari teknologi atau inovasi yang ada di Desa Cemara Kulon, bisa dimanfaatkan oleh beberapa desa ataupun ke masyarakat terutama itu. Kemudian ini fungsi dan tugasnya. Fungsi tugasnya itu ya meliputi tadi ada 5 dan 6. Kemudian ada peraturan organisasi. Kita next slide. Nah, ini adalah pembinaan dari pembentukan Posyantek Taman Cemara Kulon. Sebelumnya kita itu adalah kelompok tani. Nah, dibimbing untuk administrasi dan sebagainya itu oleh DPMD Kabupaten Indramayu, ya. Nah, dibentuklah pada kemudian pembinaannya. Ini legalitasnya dari Kepala Desa Cemara Kulon dengan KW 042 bulan Oktober tahun 2023. Ini legalitas kita terbentuknya. Kemudian ini strukturnya, saya sendiri ketuanya, kemudian ada sekretaris Bapak Wardillah ada di sini, kemudian ada seksi pengembangan, seksi pelayan usaha, dan bendahara. Dan itu visi dan misinya itu menuju masyarakat yang lebih produktif dan inovatif, mendorong masyarakat untuk menerapkan teknologi yang sudah ditemukan oleh inovator Desa Cemara Kulon, kemudian menjembatani inovator terhadap masyarakat atau pengguna, orientasi, mengikuti event-event seperti ini untuk memperkenalkan teknologi yang ada seperti itu. Kemudian juga memberikan pelayanan teknis informasi terhadap masyarakat ataupun luar desa, ya. Dan maaf ini nggak jalan. Bisa dibantu untuk next slide, Pak? Oh, udah berapa tadi? Langsung. Oh iya, ini ada sekretariatannya. Itu kita hibah, ya Pak, dari YBM Brilian. Kita bermitra dari YBM Brilian, mitra dari Balai Rakyat. Nah, di Balai Rakyat tersebut ada ruangan yang dihibahkan untuk sekretariat Posyantek Taman Cemara Kulon, Pak. Seperti itu. Awalnya itu di base camp, di saung aja, Pak, kita rapat dan sebagainya untuk penanaman dan sebagainya itu di saung sederhana, ya Pak. Nah, ini kita udah lebih baik, ya Pak. Ini narah hubungnya itu ada email dan nomor HP, itu nomor HP saya. Emailnya Posyantek Taman Cemara Kulon@gmail.com. Sekretariatnya ada di Jalan Blendung, RT 1 RW 1 Desa Cemara Kulon, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Kok langsung ke sini? Pak, boleh. Oke, ini inventarisasi teknologi yang ada di Posyantek Taman Cemara Kulon. Ada 5 teknologi, yaitu pemberi pakan ikan otomatis tanpa listrik, ya, terutama. Terus ada klep otomatis pintu air untuk pergantian air di tambak, yaitu ada 2, ada pintu air jenisnya, kemudian ada pipa paralon, kemudian ada media tanam dengan filter RO bekas. Jadi filter RO bekas itu enggak bisa dimanfaatkan untuk media tanam, ya Pak, di bidang pertanian. Kemudian sekarang kita lagi aktif dalam pengembangan budidaya lebah madu di hutan mangrove. Jadi kita
melihat dari kondisi wilayah di Desa Cemara Kulon. Di situ ada hutan mangrove atau lahan yang tertidur. Kemudian kita memiliki gagasan-gagasan untuk mengubah lahan tertidur itu atau hutan mangrove itu menjadi lebih bernilai dengan budidaya lebah madu. Nah ini prestasi dari alatnya, udah beberapa menjuarai TTG tingkat nasional juga dari Pakan Ikan Otomatis. Inventornya itu Bapak Sudarno, sekarang menjadi kepala desa Cemara Kulon. Ini beberapa alatnya, mungkin nanti bisa lihat video ya lebih jelasnya fotonya. Oke, kita next slide. Kemudian ini ada tadi klep pintu otomatis dan pipa paralon juga, inventornya sama Bapak Sudarno gitu. Nah ini kita inventarisasi sehingga teknologi ataupun ide inovasi ini tidak hilang. Kita bisa berdayakan masyarakat dengan teknologi-teknologi yang sudah ditemukan. Seperti itu. Ini prestasinya. Jadi Cemara Kulon itu adalah desa di mana adanya nelayan dan tambak ya Pak ya, petani tambak, petani garam itu di situ. Nah, kita itu inovasi pertama itu Pak, budidaya di hutan mangrove itu dengan ngelihat. Nah, ini media filter RO bekas pencapaiannya. Media RO bekas ini yang tadi dari sampah. Beberapa posyantek yang sebelumnya juga pengolahan sampah kan, kita juga dari sampah ini bisa menjadikan media tanam. Kalau misalkan kita berpikir di apartemen dan sebagainya itu pakai tanah kotor, jadi lebih efektifnya menggunakan media tanam seperti filter RO bekas ini dan tidak menyiram setiap hari juga. Nah ini beberapa foto dari penyamaian hingga pemanenannya. Nah, ini pengembangannya kita lagi fokus dari awal tahun 2023 kita tuh fokus untuk pengembangan. Pengembangannya itu budidaya lebah madu di hutan mangrove, yaitu ya intinya adalah memberdayakan hutan mangrove dengan teknologi budidaya lebah madu sehingga hutan mangrove ini menjadi bernilai ekonomis. Kemudian mendorong masyarakat untuk penghijauan, untuk melestarikan mangrove, penanaman juga. Ternyata setelah kita adanya penanaman mangrove, sterilisasi lahan dan lain sebagainya, beberapa masyarakat itu senang gitu dengan adanya penghijauan ini, nanam jambu, nanam pohon mangga, nanam dan lain sebagainya gitu, yang bisa menghasilkan. Ya terutama ini saya catat juga di sini menjadi potensi sumber daya alam baru di Desa Cemara Kulon, karena tadi kan ada 3 sektor, petani garam, nelayan, kemudian petani tambak. Nah di sini kita pertama kali membudidayakan ini beberapa ini kunjungan dari YBM Berlian Jakarta, itu kunjungan ini sedot madu murni langsung di lokasi. Baik, ini beberapa ini dari Dishub Dinas Perhutanan. Ini lebahnya itu kecil seperti semut, jenisnya Trigona itama dan lokasinya berada di kawasan calon Taman Cemara Kulon atau wisata calon wisata. Jadi kita terintegrasi terhadap wisata yang akan dilakukan ke depannya. Nah ini kita kemarin sempat ada kunjungan dari Profesor Dr. Mahani, dosen IPB, itu menyarankan untuk baiknya lebih dibanyakkan itu air mata pengantin, bunga air mata pengantin, terus pohon akasia, kemudian juga beberapa pohon mangga atau beberapa pohon yang menghasilkan buah seperti itu. Jadi ada simbiosis mutualisme terjadi di situ banyak seperti itu. Ini sarannya seperti itu. Next slide.
waktunya. Nah ini Desa Cemara Kulon Pak. Desa Cemara Kulon itu pesisir pantai. Di sini adalah Laut Jawa, perbatasannya ini Desa Cemara Kulon. Kemudian ini zona 1 itu di mana kita budidaya madu, lebah madu ya, Trigona Itama. Zona 2 itu pemukiman. Kemudian zona 3 itu pemukiman padat Pak. Udah pemukiman padat. Kita budidaya di sepinggir tanggul kali gitu Pak. Sepinggir tanggul kali itu tadinya itu semak belukar, nggak beraturan. Sekarang dengan adanya itu alhamdulillah bisa memberikan pandangan yang lebih baik. Kemudian ini wisata budidaya madunya, lokasi budidaya di situ. Kemudian di sini adalah lokasi calon wisata Taman Cemara Kulon juga di sini. Jadi kita nanti itu terintegrasinya adalah dengan jual madunya atau propolisnya, atau pengennya dari Posyantek itu ada sedot madu murni di situ. Kemudian ini tadi sebelum kita ada balai rakyat tadi atau sekretariat, kita itu di sini Pak, sederhana, ngumpul rapat dan lain sebagainya. Ada pertemuan, beberapa dari dinas, kunjungan, beberapa dari PHE Brilian, BR Brilian itu di sini kita. Nah, jaringan kemitraannya tadi ada Rumah Edukasi Kenanga, dia itu memberikan ilmu-ilmunya tentang UMKM yang bagus gitu. Apa gitu untuk untuk madu dan lain sebagainya yang ada di situ. Kita ada pohon mangga, ada juga pohon durian yang nanti proyek beberapa bulan ke depan akan ditanamin itu. Kemudian ada Pertamina, ada Yayasan Baitul Mal, UPP 2HH atau pengelola hasil hutan. Kemudian ada Dishut, dia meneliti juga, senang juga dengan adanya madu dan hutan mangrove ini. Terus ada BRIN, beberapa BRIN teknologi udah dimodifikasi seperti pemberi pakan ikan otomatis itu udah dimodifikasi oleh BRIN. Pendanaannya yaitu awalnya kita swadaya dari anggota gitu. Beberapa setup kita beli, ditaruh di situ. Kemudian ada dukungan dari kepala desa juga. Kemudian ada Yayasan Baitul Mal, kemudian ada Pertamina ONWJ dan Dishut itu tentang vegetasi pakan lebahnya. Maaf. Baik, ini program kerjanya Pak. Program kerja yang akan kita lakukan beberapa bulan ke depan itu membuat greenhouse atau teknologi penanaman yang lebih modern gitu. Yang ada di situ mungkin pertama kali juga di Desa Cemara Kulon Pak. Terus juga kita udah melakukan sistem penyiraman tetes di lokasi gitu, lokasi Taman Cemara Kulon itu udah menggunakan sistem tetes. Kita akan melakukan penambahan juga karena ada penambahan bibit durian dan bibit kelengkeng ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada video yang perlu itu kan videonya Pak, boleh ya. Kotaku kota mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarno, Kepala Desa Cemara Kulon, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, dan juga sebagai inventor Kepala Desa Pak, telah Bapak menghasilkan Sudarno beberapa hadir inovasi dan teknologi tepat guna. Kami sangat mengapresiasi dengan ini alat-alatnya Pak, sederhana dari barang-barang bekas. Dengan kegiatan menunjang calon lokasi Taman Cemara Kulon. Kehadiran Posyantek Taman Cemara Kulon sangat bermanfaat, terutama mendukung kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi di Desa Cemara Kulon. Kami sebagai pemerintah desa mensupport, ya, Pak, ya. insya Allah di tahun
beberapa anggota 2024 kami anggarkan dari dana desa untuk pengembangan Posyantek Taman Cemara Kulon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hibah Pak dari YBM Brilian, Balai Rakyat hingga Sekretariat Posyantek. BPN, kemudian ada apa lainnya juga mengunjungi wisata atau ini ada janji sekolah juga dari PHE tadi BPMD Kabupaten Indramayu, ini PHE ONWC Jakarta. Ini penanaman vegetasi budidaya lebah Pak, melibatkan masyarakat juga. Baik, terima kasih. Itu mungkin closing dari presentasi Posyantek Taman Cemara Kulon. Mungkin ada sesi lain yang perlu dilanjutkan. Udah Pak? Oke ya. Ini dengan Bu Yoga ya? Iya Pak. Ini anggota semuanya ada? Ada. Sekretarisnya mana Pak Sekretaris? Bapak Sekretaris. Lagi teleponnya. Oh lagi telepon. Pak Sekretaris, kemudian Pak ini seksi kemitraan. Seksi kemitraan ada Pak. Ada seksi kemitraan, kemudian seksi apa lagi? Seksi pengembangan. Pengembangan. Nah, ada. Kemudian seksi tata usahanya, izin Pak lagi ada apa? Ini ke Bogor ya Pak, ini acara keluarga. Oke, ya nggak apa-apa. Yang penting semuanya bisa partisipasi dalam kegiatan ini. Baik, tadi saya lihat ada kegiatan-kegiatan yang banyak ya. Iya Pak. Ada budidaya lebah madu trigona ya. Kalau di sini disebutnya lebah apa? Oh, kalau di Jawa disebutnya kelanceng gitu. Kelanceng. Lebah kelanceng ya.
Itu memang unik. Kalau di Jawa Barat saya kira nggak banyak ya. Itu kalau bisa jadi sentra kan bagus sekali ya. Karena rasa madunya nggak beda dengan madu biasa. Kalau ini kan kecut ya. Karena itu asamnya sekitar 5 sampai 6 ya, jadi asam. Tapi ini Pak, kalau di Cemara Kulon itu jadi manis Pak. Wah, itu menyalahi kodrat itu. Tapi itu kenyataannya Pak. Iya, berarti nanti orang nggak datang lagi ke sana, mendingan beli madu yang biasa. Karena lebah kelanceng kan mahal. Terus kemudian tadi ada bangunan ya, ada sekretariat ya. Itu hibah dari mana nih? Hibah YBM Brilian. GBM. Yayasan Baitul Mal. Oh, Baitul Mal Brilian. Itu ada, saya lihat di dokumennya nggak ada serah terima hibahnya, ada dokumennya. Oh, gini Pak. Posyantek Taman Cemara Kulon itu terbentuknya itu di akhir tahun ya. Kita itu udah berorganisasi itu dalam bentuk kelompok. Ya kita nggak tahu ada kelembagaan posyantek gitu. Jadi kan kelompok aja seperti itu. Tapi ada serah terimanya. Ada Pak. Oke, kalau gitu nanti menjadi bagian dari pembukuan di posyantek bahwa ini adalah hibah dari dari Autalmal supaya jelas. Bukan dari bukan dari desa ya? Bukan Pak, itu CSR company Pak. Oh, CSR. Kebanyakan kita tuh CSR company Pak. Kebanyakan itu ngambil gitu ya. Mereka itu kayak YBM, PHE, 1BJ senang ketika adanya pemberdayaan terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, positif kayak penghijauan seperti itu mereka senang gitu Pak. Iya. Oke. Terus ada nggak kontribusi dari desa untuk kegiatan posyantek itu dalam bentuk apa itu? Pada awal itu kita 6 stup Pak, swadaya dari anggota ditaruh di situ, kemudian dari kepala desa itu menambahkan 6 lagi 12 ya. Oh, sedikit sekali. Maksudnya kalau desa itu ya 100 gitu ya. Ya pengennya kayak gitu Pak. 6 gitu ya. Maunya kayak gitu. Alhamdulillah. Ya dituntut aja Pak Desanya banyak uang gitu. Tapi sangat support Pak. Dari kita juga kayak YBM Brilian itu berdasarkan koneksi dari Pak Sudarno yang kenal dari Rumah Edukasi Kenanga. Kemudian kita ngobrol seperti itu, mereka senang juga ingin membangun juga kayak penghijauannya. Di Desa Cemara Kulon ada BUMDes tidak? Ada Pak. Ada kerjasama dengan BUMDes posyantek ini? Belum ada. Belum. Ya. Saya kira itu bisa dijadikan salah satu rencana ya kegiatan 2024 agar ada kolaborasi dengan BUMDes, karena kalau tidak diatur nanti bersaing itu antara BUMDes dengan posyantek. Kita udah koordinasi Pak. Jadi bahkan nanti pengennya kita itu lagi fokus untuk vegetasinya atau pakannya, nanam pohonnya apa gitu. Jadi kan dia kan butuh bunga kayak pohon mangga contohnya itu dia berbunga dua kali bagusnya dalam 1 tahun. Nah kita kan pakan lebah itu harus terus ada gitu Pak. Jadi kita nanam beberapa tanaman-tanaman juga. Kita lagi fokus di situ dulu Pak. Nah pengennya kalau itu udah masyarakat terserah, silakan beli stupnya aja, mau ditaruh di rumah atau di situ silakan. Tapi nanti kerjasama dengan posyantek ataupun desa seperti itu. Terakhir dari saya menjualkan. Untuk kemandirian pendanaan gimana posyantek ini untuk mengoperasikan kegiatan itu? Ada dana yang dalam bentuk cash atau dalam bentuk cash belum Pak. Jadi kita dalam bentuk barang fisik. Kayak kita dari yang tadi YBM Brilian dalam bentuk fisik bangunan, kemudian juga tanaman dalam bentuk tanaman kita tanam seperti itu. Jadi kasnya masih kosong ini? Kasnya ada Pak. Ada. Kemarin Lobo menang kan Pak? Ada. Ada. Oh, oke. Ada di dalam laporan ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Cukup dari saya, Pak Iksan. Jadi sebelum di SK-kan menjadi posyantek itu berapa tahun sebelumnya itu sudah terbentuk kelompok? Sudah. Jadi kita tuh awalnya itu punya gagasan, beberapa orang di sana punya gagasan. Dari sana tuh Pak ekonominya ini ya Pak lemah ya, nggak ada industri, tidak ada ini ya, kurang lah untuk pertukaran jual beli atau dan lain sebagainya. Jadi kayak lebih ke nelayan, tangkap. Kemudian ada garam juga dari alam, kemudian nunggu kemarau. Kemudian juga ada petani tambak yang punya modal.
Kalau yang lainnya gak ada kan. Nah kita punya kayak apa sih kayak gitu yang kira-kira bisa menghasilkan seperti itu. Ngelihat lahan semak belukar apa, ada mangrove apa gitu. Punya ide kayaknya kalau misalkan kita taruh madu di situ ngasilin nih tanpa harus kasih makan seperti itu. Tadinya idenya gagasannya itu. Jadi kita beli nih beberapa kelompok itu. Awalnya itu. Jadi pas di situ tuh kayak ya kita 2022 itu babat Pak, anggota babat disterilisasi seperti itu. Kemudian kita nggak ngerti juga Pak harus kemana izinnya. Itu kan tanahnya ternyata punya BBWS Pak. Pak Kufu ini support itu Pak. Ya udah minta izin gitu. Kalau ini nanti jadi sebuah usaha menghasilkan dan lain sebagainya itu bagaimana? Jadi izin. Nah kemudian seperti itu. Karena dari beberapa hasil TTG yang dihasilkan itu kan ada yang 2017 gitu kan. Iya betul. Artinya apakah TTG itu dihasilkan dari kelompok itu yang akhirnya jadi Posyantek atau? Inventarisasi Pak, jadi itu inventor. Kan tadi saya Posyantek adalah tugasnya dan fungsinya itu menjembatani antara inovator atau sang pencipta dengan masyarakat seperti itu. Teknologi ini kan hilang Pak, ya kan hilang. Jadi kita inventarisasi. Kalau masyarakat butuh seperti apa sih? Ya kita ada makalahnya, buatkan makalahnya. Kemudian kayak gimana kayak gitu? Ya boleh main terus seperti ini terus dimanfaatkan seperti itu. Jadi sebetulnya yang beberapa ini tuh hasil inventarisasi. Ya hasil inventarisasi betul. Oke, inventarisasi oleh Posyantek. Ya. Dari yang sudah ditemukan sebelumnya. Ya betul. Lalu pertanyaan berikutnya berapa dari pengalaman berapa liter per bulan apa per tahun yang dihasil dari lebah ini? Lebah. Kalau sekarang rata-rata tuh kurang dari 5 kilo atau 5 kilo lah. Per panen per bulan lah. Per berapa bulan? Sebulan. Per bulan 5 sebulan 5 kilo. Besar juga. Ya. Nah, pernah di press panen itu jadi lebahnya enggak kita katakan enggak sehat lah. Karena lebah juga ketika dia kayak hujannya lebat, kemudian angin kencang dan lain sebagainya, itu dia tuh ini Pak enggak keluar koloni itu, dia makan lagi madunya. Jadi kalau dikuras habis itu tanpa menyisakan itu berdampak jelek terhadap itu sih riset yang udah dilakukan per bulan 5 kilo berarti ya? Iya kurang lebih segitu. Makasih. Ya. Kalau menurut Anda ini unggulannya apa Posyantek ini? Unggulannya? Ya. Unggulan dalam hal yang bisa diunggulkan dari Posyantek di sini ya? Oh di sini. Seperti ini Pak, kita melihat hutan mangrove itu nggak bernilai jual ya. Kalau dijual akarnya laku enggak. Kalau dijual daunnya laku enggak. Batangnya laku enggak. Ya kan, kecuali anggrek, ya kan, bisa dijual. Di situ ada kawasan di mana kawasan itu enggak produktif, mati dan lain sebagainya. Kita punya ide nih, gitu kan. Ya kita berdayakan hutan mangrove itu menjadi nilai yang lebih ekonomis dengan budidaya lebah madu. Seperti itu Pak. Nah terus apa keunggulannya tadi? Terintegrasi terhadap wisata Taman Cemara Kulon. Kalau misalkan adanya wisata mangrove di situ misalkan, ya kita kan punya lebah. Kalau sedot madu murni atau sekeluarga ke situ dan lain-lain, ya kita udah studi banding juga ke Bogor, Palembang dan lain sebagainya itu. Ya ada dari Dr. Mahani juga, dia juga budidaya juga kayak gitu. Itu tuh ya 1 juta, 1 kotak, 1 juta seperti itu. Nah harapannya itu kedepannya ke situ. Ya, jadi memang arahnya ke situ ya. Arahnya ke situ, memang ke bisnis ya. Sebenarnya. Bagus, ya, terima kasih. Ya, singkat saja, untuk saldonya berapa sekarang? 20 juta Pak. 20 juta. 20 juta. Tadi saya lihat berapa ratus ribu gitu. Apa belum update atau belum update Pak? Oh belum update. Belum update. Oh baik. Ya, terima kasih. Terakhir dari saya, baik, Pak. Kalau saya lihat di buku kas ini kan sumbangan dari
YBBM Brilian ini kan lumayan besar ini ya. Iya betul Pak. Apa perjanjiannya antara Posyantek dengan YBM Brilian ini? Perjanjiannya itu lebih ke mereka itu ngasih ada kelompok di situ, ada kegiatan, aktivitas pemberdayaan, ada ekonomi yang mengalir juga. Itu tuh mereka pengennya itu ya terus gitu. Maksudnya mereka tuh yang penting ini ada barang, ada gitu, kayak gitu. Ini pusatnya di mana YBM Brilian ini? YBM Brilian. Ya. Pusat kantornya. Kantornya kita belum pernah ke kantornya. Oh belum ya. Nggak, maksud saya ini kan potensi bagus ini buat Posyantek yang lain ya. Posyantek dari Kabupaten Bekasi, mungkin Kota Bekasi, mungkin Sumedang ya. Nah, iya. Ini bisa kolaborasi dengan YBM ini betul. Gitu. Mungkin nggak segini dananya Kak, ini kan istimewa ini ya. Iya. Jadi Posyantek nanti akan bisa punya bangunan sendiri. Kalau yang lain kan sebagian besar masih nebeng ya. Masih nebeng di kantor kelurahan, masih nebeng di kantor desa gitu. Bagus saya kira ini, cukup dari saya. Oh, baik Pak, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ari dan teman-teman Dewan Juri sekalian. Ada closing statement, mangga? Closingnya kita bawa oleh-oleh madu ya. Untuk Dewan Juri. Untuk Dewan Juri. Ada. Untuk panitia tidak ada ini. Sebenarnya nanti Bapak main. Oh ya. Main. Harapannya tapi tadi saya lihat semuanya main ke sana. Nyedot langsung itu nggak kena ya. Itu sebenarnya menarik sekali tadi itu. Ada kena-kenanya cuma sedikit. Oh, sepatu dicoba nih Pak Ton. Iya. Ya, mohon izin mungkin ada. Ya, baik. Cukup dari saya. Cukup. Terima kasih atas saran kemudian masukannya untuk Posyantek Taman Cemara Kulon. Semoga Posyantek Taman Cemara Kulon dari masukan Dewan Juri ataupun Bapak ini bisa menjadikan Posyantek Taman Cemara Kulon menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli aplaus untuk Kabupaten Indramayu. Terima kasih.